Kalau untuk konten sah-sah saja ya, orang mau bikin karakter dia jadi dukun, dia jadi paranormal, dia menjadi orang gila, dia menjadi orang tuli, orang bisu, itu kan konten buat sosial media. Ya, bagi saya sah-sah saja. Jadi ketika Gus Samsudin membuat konten dia seorang dukun kesaktian, sah-sah saja. Tapi ketika meyakinkan masyarakat tentang kewalian itu, kesaktian itu, kemudian sehingga mendatangkan respon, reaksi daripada semua orang, ya. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Gus Samsudin, dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan ini gimana caranya. Kenapa bisa masukin paku, masukin lumpur ke dalam kelapa, gimana caranya. Bagaimana bisa tiba-tiba diludahin, tiba-tiba ada apinya. Nah, ini orang sakti ini wali Allah, ini wali Allah, ya. Nah, maka pesulap merah orang yang modern, dia tidak percaya begitu saja, dan dia ingin datang. Kalau saya jadi Gus Samsudin, saya akan sambut itu pesulap merah datang, muliakan dia, jemput dia, peluk dia, ajarkan dia ilmu itu. Kalau memang ilmu itu ada. Tapi kalau ilmu itu hanya konten, bilang sorry, hanya konten bro, viewer, like. Soal kunjungan pesulap merah ke Padepokan Gus Samsudin Jadab beberapa hari lalu serentak viral di media sosial. Banyak sekali yang memberikan respon, mulai dari dukungan, hingga pada gilirannya terus memberikan support. Ada juga yang merespon dengan respon yang seolah-olah apa yang ditampilkan Gus Samsudin Jadab ini adalah sebatas konten, sehingga pada gilirannya ia merespon biasa-biasa saja. Kata settingan, yang sering kita dengar, adalah sebuah kata biasa dalam dunia YouTubers. Tapi, bila ada yang merespon penipuan, ini kiranya perlu diklasifikasikan. Bahkan, Gus Samsudin Jadab dalam akun YouTube-nya, bahkan meminta siapapun agar membuktikan, siapa yang ia tipu, disuruh hadirkan kalau ada. Orang-orang yang biasa merespon seperti misalnya mengatakan bahwa kontennya Gus Samsudin Jadab adalah penipuan, adalah termasuk gegabah dalam menyimpulkan. Tapi selama ini masih belum ada yang mengatakan, bahwa Gus Samsudin melakukan penipuan. Kalau yang menjelek-jelekan sangat banyak sekali. Bahkan, yang baru-baru ini, pesulap merah pun, dalam akun YouTube-nya, tidak ditemukan kalau ia mau menjelek-jelekan Gus Samsudin Jadab, kata Marcel Radival ini. Bahkan, dalam akun YouTube-nya, ia dengan tegas menyatakan, bahwa ia tidak pernah bilang bahwa dirinya telah mengatakan Gus Samsudin Jadab telah melakukan penipuan. Sampai-sampai di video yang ini, kepada penggemarnya menunjukkan rekaman hasil diskusinya dengan pengacara Gus Samsudin Jadab, memperjelas supaya netizen tidak ikut terpancing dalam menanggapi kasus viralnya kunjungan dirinya ke Padepokan Gus Samsudin Jadab tempo hari. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan bahwa apa yang ditampilkan Gus Samsudin Jadab adalah menipu masyarakat. Hanya saja, ia datang ke Padepokan, tiada lain, adalah untuk pembuktian, kata Marcel Radival ini kepada penggemarnya dan seluruh netizen semuanya. Kami bukan sekadar kreatif tidak melihat mana yang benar mana yang salah. Hanya saja, ingin agar masalah ini segera menemukan titik pertemuan, supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan penuh kearifan. Padahal jelas di full kronologi, itu dari awal mau pembuktian. Dan perencanaan dari mana? Perencanaan gua dan tim untuk berangkat ke Blitar ya jelas ada. Dari mulai pemesanan tiket, itu kan harus perencanaan juga. Kalau perencanaan untuk pembuktian ya jelas ada. Kita sampai bawa-bawa kelapa loh, yang udah ada isinya loh. Ya, untuk pembuktian loh. Kalau misalkan di lokasi itu dibilang, coba buktikan gitu. Kalau saya main trik, ya gue buktiin langsung. Kelapanya kita udah bawa loh, 4 buah. 2 buah udah ada isinya, dan 2-nya normal. Tadinya kita minta, coba isiin lah apaan sesuatu gitu, ke kelapanya. Pengennya gitu, ya. Dari awal niat udah pembuktian kok. Apa ini katanya alasan untuk konten doang. Sejak kapan? Dari awal full kronologi, tonton dong. Di video full kronologi, ya. Itu pembuktian dong, tentu tujuan kita dari awal. Ini tuduhan lagi fitnah, ya. Fitnah lagi, gue pastikan fitnah. Tidak ada rencana untuk memalukan. Rencana kita dari awal pembuktian dan pertemuan, itu betul ada pertemuan 1 hari sebelum ke Padepokan, dan pertemuan itu sama warga Blitar
ya. Dan di pertemuan itu kita kolaborasi YouTube sama beberapa YouTuber di Blitar. Pesulap merah mempunyai latar belakang keilmuan seputar hipotesis dan sulap. Sebagai seorang yang ahli di bidangnya, ketika melihat ada seseorang yang menggunakan trik yang kemudian ia gunakan dalam sebuah pengobatan, yang tujuannya untuk pembodohan masyarakat, seperti menipu dan lain-lain, ia merasa perlu membongkar, kata Marcel. Selanjutnya, sering Gus Samsudin katakan, bila konten yang ditampilkan hanyalah sebagai hiburan, tiada lain untuk memberikan edukasi. Ada banyak sekali dari guru spiritual yang sudah menjelaskan terkait hal ini, dan apa salahnya bagi Gus Samsudin jika meminta pesulap merah agar masuk ke dalam padepokan. Meskipun pada dasarnya, Gus Samsudin Jadab sudah meminta baik-baik agar datang ke padepokan, dan langsung pembuktian di dalam padepokan saja, karena tidak setiap orang suka melakukan sesuatu yang mungkin saja terkait atraksi dari tujuan datangnya Marcel Radival ini adalah juga disukai Gus Samsudin. Atas hal ini, harus saling mengerti dan saking menghargai satu sama lain. Bukan pengobatan alternatif. Makanya ilmu merah muncullah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar tahu kalau hal-hal yang semacam itu hanya sekedar trik. Terus banyak juga nih yang nanya update perkembangan kasusnya gimana sekarang. Nah, ini juga gue agak bingung sih. Karena gue dapat telepon. Terkait viralnya berita seputar pesulap merah dan Gus Samsudin, Ustadz Dery Sulaiman juga ikut memberikan respon. Respon Ustadz Dery Sulaiman ini mendadak viral di media sosial. Banyak dari netizen juga ikut memberikan komentar atas respon arif dari Ustadz Dery Sulaiman dalam menyikapi kasus yang menimpa Gus Samsudin Jadab dan pesulap merah. Jika hanya sekadar konten, maka itu boleh-boleh saja bagi Gus Samsudin, dan dipersilahkan meneruskan atraksinya, supaya masyarakat dapat menyerap edukasi daripada setiap yang ditampilkan, supaya masyarakat bisa berhati-hati dalam bersikap, saat datang ke tempat dukun, supaya tidak mudah tertipu. Kalau untuk konten, sah-sah saja ya. Orang mau bikin karakter dia jadi dukun, dia jadi paranormal, dia menjadi orang gila, dia menjadi orang tuli, orang bisu, itu kan konten buat sosial media. Ya, bagi saya sah-sah saja. Jadi ketika Gus Samsudin membuat konten dia seorang dukun, kesaktian, sah-sah saja. Tapi ketika meyakinkan masyarakat tentang kewalian itu, kesaktian itu, kemudian sehingga mendatangkan respon, reaksi daripada semua orang, ya. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Gus Samsudin, dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan ini gimana caranya. Kenapa bisa masukin paku, masukin lumpur ke dalam kelapa, gimana caranya. Bagaimana bisa tiba-tiba diludahin, tiba-tiba ada apinya. Nah, ini orang sakti ini wali Allah, ini wali Allah, ya. Nah, maka pesulap merah orang yang modern, dia tidak percaya begitu saja, dan dia ingin datang. Kalau saya jadi Gus Samsudin, saya akan sambut itu pesulap merah datang, muliakan dia, jemput dia, peluk dia, ajarkan dia ilmu itu. Kalau memang ilmu itu ada. Tapi kalau ilmu itu hanya konten, bilang sorry, hanya konten bro, viewer, like. Tetapi, bila apa yang ditampilkan Gus Samsudin Jadab adalah untuk pembuktian kesaktiannya, kata Ustadz Dery Sulaiman, maka inilah letak permasalahannya. Adalah, Gus Samsudin Jadab harus bisa mempertanggungjawabkan ke masyarakat, dan bisa menjelaskannya seputar kesaktiannya itu. Tetapi, bagi Ustadz Dery ini, lanjutkan saja kalau cuma sekadar konten, supaya masyarakat dapat menyerap edukasi dan ibroh dari setiap yang ditampilkan.